Pembahasan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimanakah kita bisa melihat bahwa sebuah kehilangan itu bukan sebagai kutukan atau bukan sebagai musibah gitu ya, tetapi adalah sebuah gambaran dari menuju diri kita yang sejati gitu. Menuju sebuah fase di mana kita akan dapat lebih baik mengalir dalam kesejatian kita gitu. Gimana caranya kita bisa melihat bahwa kehilangan itu bukan kutukan atau bukan musibah atau bukan sesuatu yang jelek gitu ibaratnya. Gini teman-teman, semua orang sepertinya pernah mengalami ya, siapapun dia, siapapun itu dalam sebuah fase perjalanan kehidupan pasti pernah mengalami jatuh, bangun, ada, nggak ada, punya, dan kehilangan. Pasti mengalami fase itu gitu. Tapi bagaimanakah pada akhirnya kita semua bisa melihat bahwa kehilangan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Bukan sesuatu yang selesai, bukan sesuatu yang membuat kita harus termenung atau membuat kita harus terpuruk dengan sebuah rasa kehilangan itu. Teman-teman, aku bisa merasakan teman-teman yang saat ini dalam masa yang kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu kehilangan pasangan, entah itu teman-teman di saat ini kehilangan uang, entah kehilangan partner kerja, proyek bisnis, atau teman-teman merasakan kehilangan segalanya tuh hilang gitu, semuanya hilang gitu. Nah, aku juga pernah merasakan fase itu teman-teman. Dan pahami sekali lagi bahwa kehidupan ini akan punya siklus seperti itu gitu. Siapapun orangnya pasti akan merasakan itu. Kenapa? Karena hidup ini memang realitanya nih ya, faktanya, itu akan selalu punya cerita itu gitu. Ada cerita siang hari terang, ada cerita malam hari gelap. Sama, ada cerita yang datang dan juga ada cerita yang pergi atau kehilangan. Ya memang itu fasenya yang harus kita lewati gitu, alur itu. Lalu bagaimana kita melihat ini bukan sebagai sebuah kutukan atau bagaimana melihat ini bukan sebuah musibah yang harus kita ratapi, tapi sebagai pintu pembuka menuju kesuksesan misal, atau menuju kelimpahan, atau menuju sejatinya kita. Bagaimana kita melihat ini, seharusnya tuh kita mensikapinya seperti apa? Nggak ada kata lain selain daripada kamu harus menemukan sebuah kesadaran. Kamu harus menemukan sebuah ruang kesadaran. Kamu harus menemukan sebuah pengetahuan yang menceritakan sejatinya. Alur itu ada dan alur itu nggak ada, alur itu hadir dan akhirnya alur itu hilang. Itu adalah sebuah kewajaran. Jadi lihatlah segala sesuatu itu satu paket, bahwa kehidupan ini seperti nasi timbel. Ada ayam, ada nasi. Ada sayur asem, ada tempe tahu, ada juga sambal. Jadi realitanya antara ada dan menghilang, sebuah kehilangan itu biasa aja sebetulnya. Itu adalah satu paket di dalam kehidupan yang memang diizinkan kita untuk mengalaminya. Jadi bagaimana mensikapi ini? Sikapi ini dengan kesadaran. Sikapi ini dengan kebijaksanaan, sikapi ini dengan sadar gitu. Bahwa hidup ini memang akan selalu mengantarkan jamuan seperti itu realitanya. Ada kalanya kita punya uang itu terkumpul dari hasil kerja dan lain-lain. Ada kalanya kita ditipu sama teman, hilang deh itu uang, kehilangan gitu. Ada kalanya punya pasangan, ada kalanya mungkin karena kebodohan kita sendiri, akhirnya hilang pasangan, pergi gitu. Jadi bagaimana mensikapi ini gitu, agar kita menyadari bahwa inilah titik tolak kita bertemu dengan sejatinya kita. Titik tolak kita bertemu akan sebuah kebaikan di balik cerita ini.
Bagaimana cara mengawalinya? Dengan sebuah kesadaran bahwa kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa hidup ini ada cerita dualitas. Seperti halnya uang di dalam koin ya. Uang koin itu kan dia ada dua gambar ya. Misalnya uang koin itu yang satu ada gambar burung Garuda, yang satu lagi ada gambar mata uangnya sendiri, misalnya Rp1.000, terus belakangnya ada gambar burung Garuda. Nah, dua gambar ini kan ada di dalam satu value nilai mata uang. Begitupun kehidupan. Di dalam cinta, itu kemasannya itu ada kebahagiaan, ada dikala kita punya gitu. Ada lagi kemasannya itu adalah kesedihan atau kekecewaan, dikala segalanya itu hilang gitu. Yang tadinya kita punya pasangan kita hilang. Yang tadinya kita mencintai seseorang itu mengkhianati kita. Nah, sadari bahwa kehidupan ini akan selalu mengantarkan semua rasa-rasa itu gitu. Realitanya memang seperti itu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, bagaimanakah saya mensikapi ini? Mensikapi ini, start pertama, izinkan kamu menyadarinya. Bahwa hidup ini ada cerita dualitas. Ada siang, ada malam. Ada hadir, ada pergi. Ada sesuatu yang kamu punya, dan ada juga momen di mana sesuatu itu menghilang gitu. Toh, kalau kita mau menyadari lebih dalam, kita hadir di dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Jadi ketika segala sesuatu itu datang dan pada akhirnya pergi, izinkan semua itu kamu sambut dan kamu terima, kamu duduk sama semua rasa itu, izinkan larut, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Biarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan kamu dengan sebuah kesadaran. Bahwa ketika kamu mengalami sebuah kehilangan, artinya sesuatu yang awalnya ada di dalam kehidupan kamu, lalu dia menghilang. Artinya kosong kan, ruang itu yang tadinya terisi, lalu dia menghilang kosong. Pahami, hukum asumsinya adalah ketika awalnya ada lalu menghilang, itu artinya berikutnya akan diberikan pengganti yang jauh lebih baik daripada kehilangan kamu itu. Sadari itu. Bahwa sesungguhnya cerita kehilangan adalah sebuah cerita di titik kamu bertemu pada fase kiamatnya kamu. Kiamat di tubuh kamu dalam pemahaman hancur. Ketika kamu mengalami kehilangan, kamu mengalami kehancuran. Sebagaimana sebuah proses, ketika ada kehilangan, ada kehancuran, berikutnya pasti akan diikuti sama kebangkitan. Artinya ketika kamu aware, aku merasa kehilangan. Di titik itu kamu merasakan dunia seakan-akan runtuh gitu ya. Tapi buatlah sebuah asumsi, prasangka baik gitu ya, terhadap semua fase yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahwa ketika ada kekosongan, artinya kalau hilang itu kan kosong kan artinya kan. Ketika ada kekosongan, itu hukum semestanya dia harus ada yang ngisi gitu. Ketika kosong tuh biasanya semesta nggak akan membiarkan itu kosong. Pasti akhirnya terisi, pasti akan diisi lagi sama sesuatu yang baru. Pasti akan ada sesuatu yang baru yang mengisi. Dan yang mengisi itu berikan sebuah asumsi bahwa ketika kamu kehilangan sesuatu, pasti penggantinya jauh lebih baik daripada itu. Jadi jawaban atas pertanyaan bagaimanakah aku mensikapi sebuah kehilangan bukan sebagai sesuatu kutukan atau sesuatu yang menjadi penyesalan, penderitaan, bagaimana mensikapinya agar itu bisa kita pahami sebagai sebuah alur kita kembali ke sejatinya kita yang bahagia dan berkelimpahan, yaitu dengan kesadaran. Sadari bahwa ketika dia hilang, pasti akan ada yang datang pengganti yang jauh lebih baik daripada itu. Karena itu udah hukum semestanya kayak gitu. Ketika kosong, dia pasti akan terisi. Dan ketika kita mensikapinya dengan penuh kesadaran bahwa semua alur ini juga cinta, maka yang hilang itu
yang kosong itu, dia akan terisi dengan judul yang jauh lebih baik daripada itu. Dia akan terisi oleh begitu banyak potensi segala kemungkinan akan kebaikan, ya, akan kenyamanan, akan kebahagiaan. Dan tentunya ketika itu kosong, ego kamu meluruh, ego kamu runtuh gitu. Justru di titik kehilangan, di titik kosong, di titik hampa, di titik merasa terjatuh, di titik kamu kayak nggak bisa apa-apa, di titik kamu mentok, di titik aduh kayaknya nggak ada jalan lagi gitu. Ego kamu kan langsung nol. Ketika ego kamu nol, hukumnya sejati kamu yang bahagia dan berkelimpahan, dia akan naik muncul ke permukaan. Dialah yang akan mengisi aliran kelimpahan itu, aliran kebaikan itu. Jadi teman-teman gak sendiri ya. Aku juga pernah mengalami fase itu. Dan ketika di titik sekarang, ada sebuah kesadaran yang begitu sangat indah gitu. Bahwa segalanya diizinkan hadir. Pahami sama teman-teman semua. Apapun judulnya, kebahagiaan itu sebagai tamu yang datang lalu dia berjalan. Begitupun kesedihan dia datang lalu pergi gitu. Sehingga kalau kita melihat dualitas ini isinya dua-duanya cinta, kita akan melihat bahwa hidup ini adalah perayaan. Hidup ini adalah perayaan, hidup ini adalah perjalanan dalam kebaikan. Hidup ini adalah perjalanan fase demi fase menuju kesadaran, menuju sesuatu yang lebih indah dalam kebijaksanaan. Dan satu lagi teman-teman, kejatuhan itu pahami sebagai kiamat dunia kecil kita, di mana sadari dalam sebuah asumsi ketika dia kiamat, dia runtuh, dia akan bangkit. Bangkit dalam kesadaran yang baru, bangkit dalam identitas yang baru. Asalkan teman-teman betul-betul bisa memahami bahwa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata harus selalu menjadi acuan, landasan pondasi kita. Ada dua hal. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata dan berterima kasih penuh syukur kepada Allah, kepada semesta, kepada apapun nama itu disebut di atas rata-rata dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Karena respon kitalah yang menentukan bagaimana realita kita terbentuk besok. Sadari itu dan enjoy, nikmati hidupmu dalam aliran kebahagiaan dan kelimpahan. Pertanyaan yang hadir. Teh Febi, bagaimanakah kita tahu bahwa seseorang itu sudah tidak selaras dengan kehidupan kita, dengan relationship ini gitu? Gimana kita tahu kalau seseorang itu tidak selaras dengan kita? Simple teman-teman. Sesuatu yang tidak selaras itu bisa sangat kita rasakan dari satu indikator di rasa hati kita tidak nyaman. Biasanya ketidakselarasan itu muncul dari rasa yang betul-betul sangat bisa kita rasakan bahwa ini udah gak nyaman, ini udah membuat sesuatu yang aku nggak happy gitu. Ada rasa nggak nyaman di situ. Tapi pahami sekali lagi, mau dalam bentuk seperti apapun pasangan kamu ya, ketika pasangan kamu misalnya bikin kesel, ketika pasangan kamu bikin marah, atau misalnya pasangan kamu mengkhianati kamu, atau apapun itu gitu ya. Apapun itu. Entah itu pasangan atau rekan bisnis atau siapapun yang hadir dalam kehidupan kamu. Pahami, orang yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah pantulan dari diri kita sendiri sebetulnya. Jadi di sini ketika ada sesuatu yang gak selaras, perenungannya sih sebetulnya bukannya apakah aku akan terusin sama dia atau enggak gitu. Bukan di titik ujung final keputusan itu sih kalau menurut aku ya. Tapi sebuah perenungan bahwa orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita ini pantulan daleman kita gitu. Kalau seandainya ada pasangan kita yang membuat kita kesal atau kecewa, artinya masih ada lapisan endapan emosi yang belum kamu terima dan belum kamu lepas dalam judul rasa kesal, sedih, dan kecewa. Nah, beresin dulu ini di dalamnya kamu.
Karena realita di tahun sekarang itu adalah pantulan lapisan endapan emosi kamu di masa kecil kamu. Ada mental block di sana, ada trauma, ada kepahitan, ada kesedihan yang menumpuk tuh di energi bawah sadar kamu. Nah, segala hal yang menumpuk atau menjadi sumbatan, biasanya dia terus menyala di bawah sadar. Nyala kekecewaan, nyala kesedihan, nyala duka, nyala kekhawatiran gitu. Nah, dia menyumbat energi di tubuhmu menjadi sesuatu yang akhirnya apapun yang menyumbat secara energi, dia biasanya akan selalu mencari jalan untuk bisa kamu kenali lagi, untuk kamu aware gitu, berupa peristiwa biasanya. Nah, peristiwa-peristiwa loopingan itu biasanya terjadi lewat orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Jadi loopingan itu atau konfirmasi terhadap bagaimanakah isi dalaman kamu, masih ada lapisan endapan emosi apakah yang menyala di bawah sadar kamu, itu bisa terlihat dari semua peristiwa yang kamu alami di sekarang-sekarang. Siapakah orang-orang yang hadir dalam kehidupan kamu dalam bentuk rasa seperti apa? Ketika kamu berinteraksi sama dia, itu merupakan gambaran, begitulah gambaran dalemanmu. Jadi kesimpulannya, ketika ada sebuah rasa yang membuat kamu nggak nyaman, sadari bahwa semesta, Allah, atau apapun nama itu kamu sebut ya, dia berkomunikasi sama kamu lewat peristiwa untuk memberikan sebuah gambaran. Masih ada lapisan endapan emosi apa yang menyala di bawah sadar kamu, dia hadirkanlah peristiwa itu untuk mengkonfirmasi seperti itulah isi dalemannya. Untuk bisa kamu berdamai sama rasa itu, kamu larutkan, kamu lepaskan gitu. Jadi inti permasalahannya bukan dia harus berubah, kamu harus berubah pasanganku misalnya gitu ya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kendali eksternal itu sebetulnya berawal dari bagaimana kamu bisa memperbaiki di internal kamu. Kamu memaafkan, kamu membebaskan rasa, kamu melepaskan. Nah itu tuh 3 kata kunci. Kamu memaafkan, kamu membebaskan, kamu mengikhlaskan, lalu kamu melepaskan semua. Nah, ketika beban-beban rasa itu udah kamu rilis ya, udah kamu sambut, terima, kamu alirkan, kamu lepaskan, kamu maafkan semua orang-orang yang pernah hadir di dalam realita kehidupan kamu. Entah itu anak-anak yang bikin kamu kesel misalnya, yang membuat hati kamu kesel. Atau misalnya pasangan kamu yang bikin kamu kecewa. Sadari bahwa itu hanya sebuah perjalanan jiwa menuju kesadaran. Dan tentunya ketika kamu menyadari dalam kebijaksanaan yang indah di titik sekarang, kamu mengikhlaskan, kamu memaafkan, kamu melepaskan, kamu membebaskan. Tubuh kamu akan menjadi flowing pada akhirnya. Dan ketika ada sebuah kesimpulan, bagaimanakah aku mengetahui pasanganku ini masih selaras nggak nih sama jalan hidup aku? Mau aku terusin atau mau aku lepas gitu? Ya itu sebuah pilihan sebetulnya. Tapi kesadaran intinya jangan melihat sudut pandangnya kesalahan itu hanya dari pasangan kamu. Karena pasangan kamu ini dia bersikap bagaimanapun terhadap kamu itu adalah pantulannya aja. Sedangkan akar dari pantulan ini itu adalah lapisan endapan emosimu sendiri. Jadi pasangan kamu itu adalah cerminan dirimu. Itu dulu yang harus kamu sadari dan harus kamu renungkan gitu. Karena kalau kamu tidak merenungkan itu, kamu tidak menerima, melepaskan, mengalirkan, dan kamu ikhlasin semua, kamu lepasin. Kamu terlepas nih misal nih, dari pasangan yang ini terlepas, misal ya. Lalu kamu cari nih pasangan baru dengan harapan yang lebih baik, yang lebih setia misal, atau yang lebih seru, lebih keren, lebih royal misal. Kamu nggak akan pernah dapetin itu kalau daleman kamunya belum kamu perbaiki.
Karena isi dalemannya masih kecemasan, kemarahan, kecewa, rasa marah, rasa sedih. Dalemannya masih itu. Nanti kamu akan tetap menjadi magnet orang-orang yang sama gitu. Sama seperti daleman kamu. Jadi masalahnya itu bukan dia selaras atau enggak ya. Kalau nggak selaras, udah aku mau lepas gitu. Aku mau cari lagi yang baru. Even kamu cari yang baru pun, kamu akan ketemu lagi model kayak gitu. Akan sama. Akan ketemu lagi yang sifat-sifatnya kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi start pertama yang harus dilakukan bukan di titik dia selaras nggak ya sama aku. Kalau nggak selaras ya udah dilepas misalnya gitu ya, pisah. Bukan begitu teman-teman. Tapi yang harus jadi perenungan adalah aku selaras nggak ya sama hukum semesta ini. Aku, diriku, selaras nggak ya sama sejatinya aku. Aku bergetar dalam frekuensi kebahagiaan, tenang, damai, bersyukur nggak ya? Nah, itu perenungannya. Jadi, coba kita renungkan bahwa kehidupan ini tidak tentang orang lain, tidak tentang kesalahan orang, tidak tentang kesalahan pasangan, tidak tentang kesalahan anak. Kenapa ya anak aku kok kayak gitu ya, nggak bisa berubah-berubah ya? Kenapa sifatnya kayak gitu ya? Kenapa pasangan aku atau ex aku atau mantan aku atau siapapun itu kenapa yang ngeselin? Boleh nggak untuk bisa kita geser sedikit sudut pandangnya? Nggak usah menilai di luar tubuh kita. Kalaupun nggak selaras, boleh nggak mulai sekarang dan seterusnya arah pandangannya kita alihkan ke sorotannya ke kita. Apakah aku sudah selaras dengan getaran semesta ini? Apakah aku udah selaras dengan getaran sejatinya diriku? Apakah aku udah selaras dengan rencana bagaimana Allah Tuhan menciptakan aku? Nah, kalau pertanyaan itu udah mulai tumbuh, aku udah selaras belum ya dengan judul apa yang aku inginkan? Udah selaras belum sama getaran semesta? Karena getaran semesta itu akan selalu membawa keselarasan dalam rasa syukur, rasa tenang, rasa bahagia, dan rasa hidup ini udah lebih dari cukup. Rasa berkelimpahan. Gimana kalau kita mulai merenungkan nih, mulai sekarang dan seterusnya. Aku udah selaras belum ya dengan getaran semesta? Sehingga ketika itu sudah dilakukan, keselarasan itu mulai hadir, ada di dalam kehidupan kita. Realita pantulan di dalam kehidupan kita itu juga akan seiring perjalanan waktu itu akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Tanpa kita berharap si A, si B, pasangan kita, anak kita, atau siapapun gitu ya, berubah. Nggak usah dipikirin eksternal, nggak usah. Yang di luar tubuh kita nggak usah kamu pikirin. Mulai merenung untuk menyamakan frekuensi syukur, mulai merenungkan untuk membebaskan rasa kamu dari kesel sama siapapun orang dalam kehidupan kamu. Entah itu anak kamu, entah itu ex kamu, entah itu pasangan kamu, entah itu dulu bos kamu, entah itu dulu atasan kamu, entah itu dulu rekan kerja, entah itu dulu kakak adik kamu. Coba mulai merenung untuk memperbaiki ring 1 dalam kehidupan kamu. Start pertama, duduk untuk merenungkan, sudah selaraskah aku sama frekuensi semesta? Kalau kamu mau tahu, kamu udah selaras belum? Indikatornya simple. Bagaimanakah kehidupan kamu saat ini? Udah bahagia belum? Udah merasakan belum? Kebahagiaan itu hadir dalam kehidupan kamu. Dan indikator berikutnya, apakah hidupmu saat ini sudah cukup? Sudah lebih dari cukup? Sudah bahagia dan berkelimpahan?
Kalau seandainya dua kata itu, bahagia dan mengalami kelimpahan, belum betul-betul ada di tangan kamu, artinya masih ada PR. Artinya tubuh kamu belum selaras. Jadi nggak perlu dulu menilai apakah pasanganku selaras denganku, nggak usah kamu pikirin itu. Pikirin dulu aja bagaimana tubuhku selaras dengan semesta. Selaras dengan naturalnya aku dalam hukum penciptaanku ada di bumi ini. Bahwa sejatinya kamu lahir itu dalam getaran tenang, bahagia, syukur, dan kelimpahan. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke sejatinya kamu. Dalam rasa ini. Rasa tenang, rasa damai, rasa syukur yang betul-betul kamu syukuri. Sekarang perenungannya gini. Kapan terakhir teman-teman merenungkan atau duduk diam untuk mensyukuri apapun yang Allah kasih dalam kehidupan kita? Terakhir kapan? Untuk duduk merasakan syukur. Nah, startnya dari situ dulu. Karena keselarasan itu akan bicara getaran rasa yang tenang, getaran rasa yang damai, getaran rasa yang bahagia, getaran rasa yang mengalir, dan merasakan bahwa hidup ini udah lebih dari cukup ya Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, kalau udah ada di titik itu, ada dua opsi. Entah pasangan kamu nantinya akan berubah menjadi selaras sama kamu, atau mungkin pasangan kamu nantinya nggak match sama kamu gitu. Jadi nanti keputusannya selaras atau tidak, start pertama lakukan kamunya rilis dulu gitu. Kamunya selarasin dulu tubuh, pikiran, gerak tubuh kamu tuh dengan aliran cinta tanpa batas ini. Ya, sama-sama cek ya, untuk bisa kita menyadari, pahami sekali lagi teman-teman. Hak hidup semua orang itu adalah hak hidupnya ya. Hak hidupnya artinya semua orang punya potensi untuk mengalami kebahagiaan itu. Jadi hak hidup semua orang itu bahagia dan berkelimpahan. Ketika itu sudah menjadi hak hidup semua orang, jika di titik sekarang teman-teman belum ada dan belum mengalami bahagia dan berkelimpahan, artinya kita masih harus menolong diri kita sendiri untuk membebaskan rasa-rasa yang gak nyaman dalam diri kita terhadap orang lain, untuk membebaskan juga rasa bersalah kita terhadap diri kita sendiri. Kadang-kala kan kita masih belum bisa memaafkan diri sendiri tuh. Nah, izinkan untuk kamu maafin diri kamu, harmoni kamu terhadap ring satu kamu perbaiki, mulai melepaskan, mulai memaafkan. Semua beban-beban gak usah kamu pegangin, gak usah kamu simpen. Mulai belajar untuk mengetahui bahwa hidup ini jangan melekat. Kemelekatan ini adalah substansi penderitaan gitu. Kemelekatan ini adalah awal mula dari penderitaan. Melekat terhadap apa? Melekat terhadap sedih, melekat terhadap marah, melekat terhadap sesuatu yang nggak bisa kamu maafin. Ataupun melekat terhadap pasangan kamu. Kamu mencintai dia, cinta banget sampai nyusruk gitu ibaratnya. Ketika dia berbuat sesuatu, terus kamu meloknya berkepanjangan bertahun-tahun. Itu namanya melekat. Ya, lepasin itu semua. Dan sadari, kalau di kelas Abundant Revolution itu dibuka. Siapakah diri kamu? Sadari dan kuatin bab 1 itu. Bahwa diri kamu sejatinya adalah percikan ruhnya, percikan nur ilahi yang tanpa batas dan berkelimpahan. Kamu adalah makhluk atau entitas tanpa batas. Kamu akan sangat bisa menjadi potensi terbaik dalam kehidupan kamu. Dan samudra segala kemungkinan itu sangat mungkin bisa kamu capai. Asalkan kamu kenal diri kamu tahu bagaimana sistem kerja semesta bekerja dalam kehidupan kamu, dan kamu mulai praktekin prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, bersyukur di atas rata-rata apapun realitanya. Sekali lagi kita akan mulai satu fase dalam kehidupan kita.
Abaikan realita, yang penting respon. Dan jadikan sebuah pemahaman bahwa abundant identity atau identitas kelimpahan itu harus kamu temui itu. Mental kelimpahan itu harus kamu punya gitu. Jadi mindset dari getaran ini, selaraskanlah getaran kamu dengan getaran bumi, dengan getaran semesta. Bahwa getaran-getaran itu mengajarkan kita kepada satu substansi energi syukur, energi bahagia, energi kelimpahan, dan satu energi yang merasakan bahwa hidup ini lebih dari cukup. Rasa syukur itu bisa dimulai dari pagi harinya kamu. Pada saat kamu melek mata, mulailah mensyukuri nafas. Dan itu akan sangat indah di sepanjang hari. Dicoba ya. Dan kita akan selalu merayakan hidup ini dalam situasi apapun yang kita lewati di dalam realita kehidupan kita. Rayakan selalu hidupmu di sini, saat ini, sekarang.